Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Demikian juga Rumah Sakit Bendan sebagai bagian dari pemerintah daerah Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan. Sebagai dasar dalam pelaksanakan tugas itu, RSUD Bendan Kota Pekalongan menetapkan visi dan misinya, di mana visi Rumah Sakit Bendan adalah menjadi rumah sakit unggulan dalam pelayanan di wilayah Pantura Barat, Jawa Tengah. Tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD Bendan yang merupakan penjabaran lebih konkret dari visi dan misi adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi misi Wali Kota Pekalongan dalam RPJMD tahun 2016 tahun 2021. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan menuju kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik. Untuk dapat mewujudkan semua itu, maka kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit, perawatan kesehatan, serta inovasi layanan harus semakin ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Namun, dalam perjalanannya, di Rumah Sakit Bendan masih terdapat beberapa keluhan yang ada, yaitu yang pertama, survei kepuasan masyarakat masih banyak keluhan terhadap pelayanan maupun sarana yang tersedia. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi informasi belum secara menyeluruh pada semua layanan, sehingga masih ada kegiatan yang belum berjalan sesuai dengan rencana, termasuk salah satunya adalah rekam medis. Pencatatan dan pelaporan terkait dengan rekam medis pasien di Rumah Sakit Bendan masih dilakukan secara manual, sehingga hal ini berpotensi untuk terjadinya. Yang pertama, layanan menjadi lebih lama. Yang kemudian yang kedua, kepuasan pasien menurun karena petugas dianggap sibuk mengisi dokumen rekam medis tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh pasien. Kemudian yang berikutnya, kesalahan penulisan maupun pembacaan ulang oleh petugas lain sering terjadi, sehingga bisa menjadi sebuah kesalahan. Pada muaranya akan jadi kejadian yang tidak diharapkan atau KDD. Kemudian berikutnya, penyiapan dokumen rekam medis untuk keperluan lain seperti klaim BPJS menjadi lama dan terlambat karena petugas yang menyiapkan klaim kesulitan dalam membaca tulisan di dokumen rekam medis pasien tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kami Rumah Sakit Bendan melakukan inovasi layanan dengan melaksanakan elektronik rekam medis atau ERM. Dengan pelaksanaan elektronik rekam medis ini, harapannya adalah yang pertama, dengan adanya data dan riwayat pasien secara medis yang terstruktur dan mudah dianalisis, maka kebijakan dan strategi pengelolaan pasien akan sesuai dengan sasaran dan sesuai standar. Selain itu, secara otomatis pasien dan keluarganya akan merasa terlayani dengan baik, sehingga kepuasan dan keselamatan pasien akan meningkat. Data digital dari pengelolaan pasien secara mudah akan terakses oleh bagian-bagian yang terlibat di dalamnya, sehingga akan menjadikan para pengguna dokumen rekam medis akan dipermudah dalam proses selanjutnya. Sehingga selama ini paradigma rekam medis menjadi sesuatu yang sulit diakses dan sulit dipelajari akan hilang. Yang berikutnya, dengan dijalankannya sistem e-rekam medis ini, maka integritas stakeholder untuk mengelola pasien yang benar akan semakin tumbuh, apalagi dilakukan secara profesional dan akuntabel. Berdasarkan analisis isu strategis yang ada di atas, maka kami melaksanakan rekam medis elektronik guna meningkatkan pasien safety di unit rawat jalan RSUD Bendan Kota Pekalongan, di mana tujuan yang diharapkan yang utama adalah dengan penyiapan dokumen rekam medis elektronik ini akan meningkatkan kepuasan dan
keselamatan pasien, di mana ujungnya adalah nantinya sistem rekam medis elektronik ini akan menjadi bagian yang terintegrasi melalui sistem informasi manajemen rumah sakit. Tujuan dan target jangka pendek atas pelaksanaan e-rekam medis adalah pelaksanaan e-rekam medis sebagai ganti dari rekam medis manual, sehingga akan meningkatkan pelayanan pasien dengan cara mendapatkan layanan rawat jalan yang lebih cepat, tepat, dan terhindar dari kesalahan. Target tujuan jangka menengah adalah pengembangan e-rekam medis sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari e-rekam medis di rawat jalan, yaitu di rawat inap dan poli eksekutif. Di mana ujungnya tadi sudah kami sampaikan, target jangka panjang kami adalah memasukkan e-rekam medis ini menjadi bagian dari sistem informasi manajemen rumah sakit. Ini hal yang sudah kami laksanakan. Untuk selanjutnya, untuk langkah-langkah pelaksanaan e-rekam medis mulai dari awal sesuai dengan milestone akan kami sampaikan dalam tayangan berikut ini. Tahapan-tahapan dalam pengembangan ERM adalah sebagai berikut. Tahap 1, pembentukan tim efektif dan membangun dukungan. Project Leader langsung menghadap mentor yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Project Leader menyampaikan apa yang harus dikerjakan dalam membuat rancangan aksi perubahan, dan mentor mendukung apa yang sudah direncanakan Project Leader. Pelaksanaan rapat koordinasi pembentukan tim efektif menyepakati susunan Pokja, keanggotaan, dan tugas masing-masing Pokja. Pengesahan SK Tim Kerja atau Tim Efektif Aksi Perubahan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan nomor 445/18 tahun 2021. Membangun dukungan internal dan eksternal melalui kegiatan apel pagi untuk mendapatkan dukungan internal, dan untuk menggali masukan dari eksternal dilaksanakan public hearing pada tanggal 9 April 2021. Membangun dukungan eksternal mulai dari Wali Kota Pekalongan, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Bagian Hukum Seda Kota Pekalongan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan stakeholder terkait yaitu BPJS Kesehatan, serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Tahapan kedua, pembuatan aplikasi rekam medis elektronik. Sebelum pembuatan aplikasi ERM, dilakukan rapat koordinasi perencanaan pembuatan aplikasi ERM pada tanggal 6 April 2021 untuk membahas sarana-prasarana yang dibutuhkan serta aplikasi ERM yang akan dibuat. Tahapan 3, pembuatan kebijakan rekam medis elektronik. Rapat pembahasan draft kebijakan rekam medis elektronik dilaksanakan pada tanggal 14 April 2021, yang menjadi dasar pelaksanaan rekam medis elektronik baik di pelayanan rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. SK Kebijakan Rekam Medis Elektronik ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan nomor 050/19 tahun 2021 tentang kebijakan rekam medis elektronik pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat RSUD Bendan Kota Pekalongan yang ditetapkan pada tanggal 15 April 2021. Tahapan 4, pembuatan MOU antara RSUD Bendan Kota Pekalongan dan BPJS Kesehatan tentang penerapan bridging system antara Sistem Informasi Manajemen Farmasi RSUD Bendan dengan aplikasi apotek online. Tahapan 5, fokus group discussion fitur-fitur rekam medis elektronik kepada dokter dan perawat dilaksanakan pada tanggal 15 April 2021 untuk memperoleh masukan terkait fitur dan isi dari aplikasi ERM yang akan menggunakan aplikasi ERM. Tahapan 6, sertifikasi tanda tangan elektronik. Project Leader melakukan konsultasi dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara terkait proses tersertifikasinya tanda tangan elektronik. Tahapan 7, pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021. Tahapan 8, benchmarking RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang untuk mempelajari terkait rekam medik elektronik. Tahapan 9, pembuatan SOP aplikasi ERM. Tahapan 10, pembuatan leaflet aplikasi rekam medis elektronik. Tahapan 11, uji coba aplikasi rekam medis elektronik agar sebelum aplikasi ini dipakai dan dilakukan BIMTEK kepada petugas bisa diketahui kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam pengoperasionalan ERM. Tahapan 12, bimbingan teknis atau BIMTEK aplikasi rekam medis elektronik kepada perawat, dokter, dan petugas penunjang. Tahapan 13, sosialisasi rekam medis elektronik kepada semua karyawan RSUD Bendan Kota Pekalongan.
Tahapan 14 launching dan implementasi rekam medis elektronik oleh Wali Kota Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021. Tahapan 15, pelatihan komunikasi efektif dan pelayanan prima untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien RSUD Bendan Kota Pekalongan. Pada tahapan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan. Sangat bagus sekali karena berarti memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan IT dan sebagainya. Ini harus Saya Slamet Budianto selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Dr. Junaidi ini selaku Direktur RSUD Bendan dengan rencana aksi perubahannya yaitu dalam bentuk elektronik rekam medis guna pasien safety di rawat jalan Rumah Sakit Umum Bendan. Dengan ini saya Yosro Sidi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mendukung sepenuhnya rencana aksi perubahan Dr. Junaidi Wibawa dengan judul e-rekam medis di instalasi rawat jalan RSUD Bendan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan inovasi yang sangat bagus dalam penggunaan IT untuk meningkatkan pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Dengan ERM yang diterapkan di RSUD Bendan Kota Pekalongan, syukur alhamdulillah pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan dapat meminimalisir kesalahan. Dengan adanya program IRM di RSUD Bendan menjadikan pelayanan rekam medis lebih cepat, efektif, dan paperless. Dengan diterapkannya rekam medis elektronik ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan data kepada tenaga medis sehingga dapat mempercepat pula pelayanan kepada pasien. Dengan adanya ERM ini, kami perawat pelaksana instalasi rawat jalan sangat merasa terbantu, baik administrasi billing maupun dalam asuhan keperawatan lebih sangat minim untuk terjadi kesalahan. Menurut saya, manfaat adanya elektronik medical record atau rekam medis elektronik di RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah yang pertama, mempercepat proses pelayanan terhadap pasien. Kemudian yang kedua, mempermudah kami pemberi pelayanan dalam mengisi rekam medis. Dan yang terakhir adalah tentunya keamanan bagi pasien karena semua tercatat dengan jelas sehingga keamanan bagi pasien dan pemberi pelayanan dapat terwujudkan. Dengan adanya ERM di RSUD Bendan, maka pelayanan laboratorium semakin mudah dan semakin cepat. Dengan adanya ERM, pelayanan radiologi akan menjadi lebih cepat dan lebih aman untuk pasien. Dengan adanya ERM, instalasi farmasi sangat bermanfaat karena untuk pembacaan resep menjadi jelas. Dengan adanya ERM, rumah sakit tidak perlu lagi mencetak formulir-formulir untuk kebutuhan rekam medik RSUD Bendan. Dengan adanya IRM, pelayanan dari Rumah Sakit Bendan semakin cepat dan mudah. Demikian tadi sudah kami tampilkan milestone dari kegiatan pelaksanaan e-rekam medik yang merupakan inovasi yang kami laksanakan di Rumah Sakit Bendan Kota Pekalongan. Langkah untuk target jangka pendek sudah terselesaikan. Evaluasi sudah kami laksanakan sehingga harapannya pelaksanaan e-rekam medis di rawat jalan RSUD Bendan Kota Pekalongan ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga pelayanan akan makin meningkat, pelayanan akan makin cepat, dan keselamatan pasien akan terjamin. Untuk selanjutnya, untuk target jangka menengah dan jangka panjang akan kami laksanakan, akan tetap kami teruskan, sehingga ujungnya nanti pada akhirnya e-rekam medis ini menjadi salah satu bagian dari sistem informasi manajemen rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.